Bab 1398. Dibandingkan dengan kematian, orang lebih takut pada hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, dibandingkan dengan diotak-atik oleh Lin Yu dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, pria tanpa telinga itu berharap Lin Yu akan langsung menyeka lehernya dengan tebasan. Karena kamu tidak ingin bicara, maka aku akan membantumu berbicara. Garis miring. Ekspresi Lin Yu acuh tak acuh, dan berkata dengan singkat. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Meskipun nada pria tanpa telinga agak kabur, dia sangat bertekad. Dia bersumpah sampai mati, bukan karena kesetiaannya kepada organisasi, tetapi juga karena dia ingin membalas dendam Lin Yu. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalas dendam Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya, masih meraba-raba tulang punggungnya, dan kemudian mengambil jarum tajam lainnya. Jika kamu menunda lebih lama lagi, orang-orang kami akan datang, dan kemudian kamu tidak akan bisa bertahan. Pria tanpa telinga itu mengertakkan gigi dan mengancam Lin Yu. Anda sama sekali tidak memberitahu rekan Anda. Lin Yu berkata dengan lemah, pada saat ini, dia telah melihat melalui tipuan pria tanpa telinga, dan berkata dengan pelan, jika kamu ingin memberitahu pasanganmu, kamu akan diberitahu di awal pertandingan, tetapi sudah lama sekali. Mereka masih belum bergegas, dan bahkan jalan-jalan di sekitarnya tidak dapat mendengar gerakan apapun. Terlihat bahwa Anda belum memberitahu teman Anda sama sekali. Sampai sekarang, Lin Yu menemukan bahwa semuanya seperti yang dia harapkan dari awal, dan pria yang rakus dan bersemangat tidak memberitahu temannya sama sekali. Kulit pria tanpa telinga berubah sedikit, dia menelan dengan mudah, dan melanjutkan, bahkan jika mereka tidak datang sekarang, mereka akan menemukanmu cepat atau lambat, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Apakah itu? Lin Yu terkekeh ringan dan berkata, saat kamu di bawah barusan, kamu juga mengatakan bahwa aku akan mati dengan menyedihkan. Oh, gelombang 8, gelombang M lebih besar dari. Inilah sebabnya mengapa Lin Yu harus menggunakan jarum perak untuk menutup bahu kanan yang terluka dari pria yang telinganya hilang. Jika Lin Yu tidak membantunya untuk menutup rasa sakit dari dua luka di bahu dan telinganya, pria dengan telinga yang hilang akan pingsan karena kesakitan. Ayo bicara, siapa kamu? Biarawan, organisasi Shenmu. Lin Yu bertanya dengan samar, sambil berbicara, dia melenturkan jari-jarinya lagi, menambahkan sedikit kekuatan, dan menjentikkan wajah pria tanpa telinga itu. Pria tanpa telinga itu berteriak kesakitan lagi karena kekuatan Lin Yu yang meningkat. Kali ini dia merasakan rasa sakit itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum berhenti, dan itu menyakitinya dengan keringat dingin. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Pria tanpa telinga itu bertanya pada Lin Yu dengan tegas, terengah-engah, tanpa menjawab secara langsung, masih membuat desakan terakhir. Saya meminta Anda, bukan Anda yang meminta saya. Lin Yu langsung menamparkan wajah pria dengan telinga itu. Apa? Jeritan pria tanpa telinga itu sangat menyakitkan, bahkan tubuhnya gemetar seperti sekam. Butuh puluhan detik untuk rasa sakit itu perlahan mereda, dan tubuhnya juga sudah banyak berkeringat, sama seperti mencuci. Bisakah kamu bicara sekarang? Lin Yu bertanya dengan sabar lagi, tetapi hatinya sedikit cemas. Dia ingin segera menanyakan informasi yang dia inginkan dari kurangnya telinga. Meskipun kurangnya telinga tidak memanggil rekan-rekannya, sudah lama sekali sulit untuk mengatakan kepada rekan-rekannya. Saya tidak akan menemukannya sendiri. Kamu pasti mati. Pria tanpa telinga memiliki mata merah dan menatap Lin Yu dengan kebencian. Otot-otot di wajahnya tidak bisa membantu sedikit bergerak, masih melakukan desakan terakhirnya. Lin Yu tidak banyak bicara, meraih tangan kanan dari pria telinga yang hilang, mencubit ujung jari telunjuk pria telinga yang hilang, dan menekannya dengan kuat. Klik terdengar seperti wortel patah, dan jari telunjuk pria tanpa telinga itu tergantung. Akibat rasa sakit yang luar biasa ini, pria yang telinganya hilang itu tidak bisa berteriak sama sekali. Tubuhnya gemetar hebat seperti sengatan listrik, matanya berubah lurus, bahkan ada busa yang meludah di mulutnya. Katakan, aku bilang. Di bawah pengaruh rasa sakit yang parah ini, Erlesman akhirnya tidak tahan lagi, keinginannya benar-benar hancur,
sambil mengguncang tubuhnya, sementara menghabiskan sedikit kekuatan terakhir untuk Lin Yu samar-samar memohon belas kasihan. Ketika Lin Yu mendengar ini, matanya bersinar, dan dia buru-buru mengulurkan tangan dan menekan meridian di pergelangan tangan pria dengan telinga hilang, mengurangi rasa sakit pria dengan telinga yang hilang sedikit, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu katakan?" Ku bilang, terserah kau minta." Pria tanpa telinga itu gemetar dan berkata dengan bibirnya gemetar, benar-benar menyerah, sekarang dia lebih suka jika Lin Yu tidak disayat hidup-hidup, daripada menahan rasa sakit lagi. "Oke, ingat, jika kamu menipu sedikit, aku akan mematahkan jari tangan dan kakimu satu persatu." Lin Yu menatap pria dengan wajah dingin karena terkejut. Aku tidak berani, aku tidak berani." Pria tanpa telinga itu bernafas dengan lemah. "Karena saya adalah manusia, apalagi yang bisa saya lakukan? Untuk menyembunyikannya, saya hanya memohon kepada Anda, setelah saya selesai berbicara, beri saya kebahagiaan." Sekarang dia tidak memiliki apapun untuk diminta, hanya untuk diberi hadiah sampai mati. "Oke, aku berjanji." Lin Yu mengangguk, lalu mengulurkan tangannya dan mengambil 3 jarum perak dari punggung pria dengan telinga hilang seperti kilat. Rasa sakit yang menusuk di jari-jari pria dengan telinga hilang menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Rasa sakit. "Silakan, siapa kalian?" Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam.